Gundam ini gua nobatin sebagai high grade bootleg terbaik yang pernah gua rakit. Seriusan. Karena bootleg adalah gacha, entah emang gua dapet gacha yang cukup oke atau emang plastiknya udah oke, tapi gue yakin emang kualitasnya udah oke sih. Ini gue nobatin sebagai high grade terbaik bootleg yang pernah gua rakit karena enggak mengecewakan. Ya, ada kelebihannya, ada kekurangannya sedikit, tapi keseluruhan ini Gundam oke banget dan rekomen banget kalau lu mau ngerasain bootleg yang oke dengan harga yang terjangkau. Dan ini sisa part yang lu dapet ketika lu selesai ngerakit. Lagi-lagi ini gue bahas kelebihannya. Lu dapet dekal yang kalau menurut gue dekalnya cukup oke untuk bootleg. Ini oke, beneran deh. Dekalnya oke. Kualitasnya oke. Dan lu dapet manual yang cukup keren dan berwarna. Gua respect dengan bootleg yang kasih manual berwarna. Lu dapet stand base, lu dapet nih clear part yang ternyata clear partnya wih oke oke. Dan lu dapet part gold yang menurut gua ini goldnya masih oke, nggak lebay dan tentu lebih baik dari goldnya Astray Gold Frame kemarin. Dan sekarang gue bahas kekurangannya dulu deh sebelum bahas kelebihannya yang menurut gue banyak. Kekurangan yang menurut gue paling nyebelin dan gue dapat dari ngerakit ini adalah gue dapat ini beam saber yang susah banget dipasang di rok yang ini. Yang ini satunya yang kanannya oke, tapi yang kirinya susah banget. Jadi ya udahlah, selama gua nge-review ini gak gua pasang. What the hell? Tapi lanjut ya kekurangan berikutnya. Kekurangan berikutnya kalau menurut gua pribadi selain part yang ini nyebelin ini, beberapa part ada yang emang susah ngilangin noob marknya. Jadi saran gua kalau lu punya nipper yang bagus, lu pakai deh. Part yang ini agak susah, part yang hitam agak susah dihilangin noob marknya. Dan berasa banget, yang biru juga ya sedikit susah dihilangin. Tapi menurut gua, yang part yang hitam nih, noob marknya agak susah dan gak tahu kenapa kelihatannya matanya agak nggak begitu solid buat gua. Secara keseluruhan partnya empuk semua, tapi pas kepalanya udah jadi dari jauh sih kelihatan oke, tapi pas dari deket nggak tahu rasanya ada yang kurang. Dan ini gue mau bahas kelebihannya yang menurut gue kelebihannya, kekurangan tuh lagi susah banget berdiri tuh, harus gue sanggah belakangnya, harus gue pasang penahannya biar nggak goyang. Emang backpacknya berat kali ya. Ya udah, lanjut gue mau bahas kelebihannya. Jujur banget ini Maya kagak di endorse, beneran deh, jujur empuk banget pas ngerakit, empuk banget. Kayaknya hampir nggak ada part yang gue gedein lagi deh, hampir nggak ada, bahkan nggak ada. Mungkin yang buat gue agak janggal pas ngerakit di bagian rok sini nih, nggak tahu rasanya agak kurang lurus, tapi ini juga partnya empuk coy, enak banget. Walau juga biasanya kalau ngerakit bootleg part tangan yang nggak rapet, sejauh yang gue lihat cukup rapet kok, rapet. Lu bisa lihat tuh beberapa part biasanya di tangan nggak rapet, ini juga rapet. Atau part yang di paha juga biasanya nggak rapet tuh, ini juga partnya cukup oke tuh, rapet kan part kakinya kan. Biasanya kan enggak, biasanya kan ada yang mesti digedein dulu, ada yang mesti ditekan dulu, tapi ini enggak. Asli empuk banget coy. Wah gila sih soal kualitas dan pengalaman selama ngerakit. Gue kasih kit ini nilai 9. Respect gue, cakep banget. Proud defendernya bro. Jujur, pas dipegang berasa solid beneran deh. Ini gue coba ngelepas ya. Agak hati-hati sih. Dan bisa dibilang artikulasinya itu enggak letoy. Beneran. Kalau part-part lepas kayak gini sedikit sih masih oke. Pas lu lihat nih proud defendernya, solid, solid, asli respect.
keren. Dan pas dipegang tuh rasanya ya nggak kayak plastik kosong, kayak plastik yang bagus aja gitu. Warna goldnya juga, walau warna goldnya juga ninggalin beberapa noob mark, ya mungkin gue motongnya nggak pakai nipper yang oke, gue bersihinnya biasa aja, tapi secara dipegang solid, enak banget. Dan gue harus memuji ini karena stikernya oke. Biasanya pas gue ngerakit bootleg, gue bilang kan stikernya busuk lah, nggak pas lah. Ini stiker menurut gue oke banget. Stiker yang pinknya di Proud Defender ini oke. Lu bisa ngeliat gak nih, stiker-stiker tipisnya oke, gampang dipasang, warnanya keluar, dan pas, nggak mencela-menceli. Mungkin stiker yang di senjata sini nih, yang merah agak kelebihan dan ketara kan tuh ketara kan. Tapi ya udahlah. Nah, kekurangan sedikit aja sih. Stiker yang di sini tuh jadi gampang sobek karena tipis banget. Tapi ya asal masangnya pelan-pelan, ya lumayan juga sih karena ini biru stiker semua. Lu mesti masang dengan hati-hati. Tapi ya gak apa-apa menurut gua. Masangnya pelan-pelan aja, nggak usah keburu-buru, dinikmatin aja. Dan lu bisa lihat juga tuh partnya agak nggak lurus kan, tapi masih oke kok. Mungkin yang bandainya gini kali ya, mungkin. Tapi bisa di tuh, nggak perlu neken keras-keras juga udah oke. Cuma nih stiker ada lebih dikit, yang birunya juga agak sensitif, stikernya oke lah. Ini gue pegang Pro Defendernya aja, asli artikulasinya enak, nggak keras, nggak yang seret banget, nggak yang letoy, pas. Buat gue pas dan gue harus respect. Gak tau kenapa ini kualitas warna hitamnya bagus tau. Warna merahnya juga bagus. Nih goldnya lu bisa lihat kan. Oke warna goldnya. Dan kualitas pedangnya juga oke. Asli. Pengalaman terbaik gue ngerakit Gundam bootleg. Kalau artikulasi body, ya biasa lah, tanpa backpack. Ini juga tangan bisa muter 360 derajat, dan ini juga bisa ada artikulasi sedikit. Untuk shield tangan memang agak kendor sedikit, tapi ya nggak apa-apa lah, kan bisa dipasangin shieldnya nanti di sini. Ini juga dipasangnya kayak gini. Dan untuk artikulasinya, kalau tanpa backpack, ya ini bisa muter juga 360 derajat. Ada artikulasi di bagian sini nih, bagian badan sini. Ini juga bisa diputar sedikit seret, tapi masih oke. Ini juga ada artikulasinya tuh. Mungkin agak sedikit gampang copot di sini, tapi ya nggak masalah lah. Nih part merah juga gampang copot, tapi juga nggak ganggu kok, nggak masalah. Ya part tangan juga ada artikulasi, bisa diputar. Tuh gampang lepas juga, tapi juga nggak masalah. Nggak bisa diputar juga, bisa dilepas juga yang di sini. Kaki juga ada, bisa maju gini tuh, lu bisa lihat kan, nggak begitu kaku, nggak seret banget, masih empuk banget beneran. Dan kepalanya emang agak begini sih, oglek, tapi nggak separah Matsumina, masih oke. Dan yang gue respect adalah ini tanduknya kemarin jatuh, dan gue pikir bakal patah, gue pikir ya, tapi ternyata lu bisa lihat, kelihatan nggak, agak bengkok sedikit banget bengkok tuh, dikit, lu bisa ngeliat nggak di ujung sini nih. Dan pas dilurusin pelan-pelan, aman tuh, nggak cuil, nggak patah, kuat coy. Tanduk plastiknya kuat. Biasanya tuh pas masang stiker matanya nggak rata, ya walau buat gue kelihatan matanya aneh, tapi ini stiker matanya oke kan, oke dong. Terus bisa dilihat lagi, warna goldnya oke sih, lu bisa lihat tuh. Emang kurangnya di ini doang nih, yang sini doang, asli balak banget di sini, tapi selebihnya enak, asli the best lah. Gila, gue rekomendasi banget kalau mau ngerakit bootleg yang kualitasnya oke. Harganya kalau nggak salah nggak setengahnya kali ya, setengahnya lebih murah dari bandainya. Ini udah rekomen banget. Kesimpulan gue untuk
kit HG Mighty Strike Freedom Fighter yang bootleg ini rekomendasi banget. Dan bootleg emang gacha sih, tapi kalau gacha aja kualitasnya kayak gini, ya seenggaknya lu dapet kualitas pasik yang oke, walau pasti ada ya gacha-gacha sedikit, tapi ini pengalaman ngerakitnya top top the best HG bootleg yang pernah gua rakit.